semua manusia. Amin. Kita percaya bahwa dikatakan Jesus for everyone. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan di Yohanes 3:16 dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bahwa karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Mengasihi manusia. Saudara, di sini saya dapat poin tentang kata percaya. Kalau diingatkan tadi, percaya gampang nggak? Waktu itu saya kunjungan, saya pernah bersaksi di situ juga, ke Bumi Baru. Teman saya yang zaman dulu, zaman perang, saudara, ngomong gini, "Kyok, enak ya, lu jadi orang percaya." Saya mah meragukan kok orang Kristen tuh mending gampang pisan. Percaya masuk surga, meninggal lah, betul. Kata saya tuh, lu aja gak percaya. Bisa percaya gak? Gampang gak percaya? Susah. Kamu aja gak bisa percaya. Ini satu hal yang membuat saya poin. Di situ dapat pewahyuan, ya gak gampang lu percaya. Percaya, kalau saudara lihat kata percaya kepada Tuhan, itu banyak perintah-perintah yang harus kita lakukan. Betul gak? Percaya melakukan perintah Tuhan loh. Saling mengasihi, saling. Gampang gak? Percaya tuh bicara juga mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nggak pernah stres. Amin. Kita percaya. Tapi kalau orang percaya tapi masih ragu-ragu, belum percaya. Makanya di sini dia ngomong sama saya, mending aja jadi orang Kristen, begitu percaya payah masuk surga. Saya ngomong, dia memang dulunya Kristen, bareng sekolah di Trimulya, saudara. Tapi di situ dia karena saya datang, tahu-tahu dia ngomong sama saya gini, teman yang satunya lagi ngomong, nah ini udah jadi pendeta, dia langsung uji saya. Dia mending gampang, kata saya itu kamu aja susah untuk percaya. Kenapa nggak harus berbuat baik? Gampang nggak berbuat baik? Lu bisa berbuat baik kan sekarang? Terus tiap hari berbuat, coba itu. Nggak ada yang bisa berbuat baik. Di situ malah jadi titik balik buat dia loh. Makanya sesuatu hal yang membuat dia terbuka, iya ya, gak gampang berbuat baik, betul? Gak gampang untuk percaya. Percaya itu berarti hidup kita benar-benar menggantungkan penuh sama Tuhan. Gak gampang loh. Di situ dia mulai ngerti bahwa ternyata percaya juga susah. Dan bukan percaya di mulut, saudara, tapi percaya di hati. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, dengan hatimu percaya, maka kamu akan diselamatkan. Ini satu pasangan yang gak bisa dilepaskan, saudara. Makanya Tuhan tahu bahwa manusia ini gak bisa berbuat baik. Dia turun ke dalam dunia Natal inilah, saudara, yang membuat setiap kita mulai ngerti bahwa kita gak bisa masuk surga tanpa Dia. Amin. Kita gak bisa percaya tanpa Dia yang memilih kita. Saya kemarin juga waktu Natalan kemarin di Sentosa, UIC, banyak sudah 50 orang. Saya ngomong bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan kita. Kita bisa percaya ini juga merupakan anugerah dari Tuhan. Betul? Coba kita, bagian mulmet, tolong keluarin Yohanes 6 ayat 44. Saya tahu tadi waktu di sini saya diingatkan Tuhan, saudara. Supaya saudara mulai bahwa ada anugerah yang besar bagi setiap kita. Nah, katakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik. Jadi nggak ada yang berbangga diri, saudara. Nggak ada yang bangga, yang patut kita banggakan. Semuanya anugerah. Semua anugerah bagi kita, saudara. Sebagai hamba-hamba Tuhan pun sama. Saya selalu mengingatkan, ayo saudara, ayo mulai lakukan the best buat Tuhan. Amin. Karena saudara dipanggil, dipilih menjadi hamba Tuhan, apalagi naik level sebagai hamba Tuhan. Prajurit-prajuritnya Tuhan harus berbeda. Kualitasnya berbeda dengan jemaat. Ini seringkali saya ngomongkan bahwa penting sekali saudara menghargai anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Saudara, kalau saudara nggak pernah menghargai bahwa saudara dipanggil sebagai pendoa syafaat, saudara nggak akan bisa menjaga kekudusan, nggak bisa menjaga kehidupan kita di dalam kerohanian. Betul nggak? Kalau kita tidak menghargai, ingat saudara,
dalam waktu di jalan saya merenungkan. Saya tiap hari capek, saudara. Tiap hari tunjuk. Tapi kenapa saya bisa sukacita? Nggak berat. Kalau saudara pasti mikirnya beda. Hasan Sadikin kemana? Nggak berhenti, belum ada yang konseling. Konselingnya sama dong deh, 5 jam saudara. Pernah tuh Aileen nungguin semua. Itu balik-balik sih kok. Jam 9 malam loh, dari jam 4. Kebayang nggak? Tapi kenapa semua ini bisa saya jalankan dengan sukacita? Karena semuanya saya ngerti ada anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan. Orang itu bisa konseling sama saya karena dia percaya saya sebagai utusan Allah. Amin. Dan jangan jadikan beban. Setiap pelayanan kita bukan beban. Amin. Mulai jadikan bahwa pelayanan kita ada satu sukacita dan satu amanat agung yang dari Tuhan. Enak gak kalau gitu? Dan saya selalu melakukannya dengan sukacita. Bahwa dibawanya enjoy selalu. Pergi khotbah di Malang, dibawanya enjoy. Urang ulin hengkot yang sehani duaan. Ya, walaupun enggak, maaf kata, kalau soal ongkos pasti habis, malah minus. Tapi kalau dibawa dengan sukacita enak gak? Semua dalam kehidupan kita kalau kita bawakan menjalani hidup bukan dengan beban, atau kita jalankan dengan sukacita, semuanya akan jadi enteng, saudara. Amin. Inilah satu hal kalau saudara mengerti bahwa semuanya anugerah. Kalau kita dipanggil dan dipilih menjadi hamba Tuhan karena anugerah Tuhan, kita akan menjalankan dengan sukacita. Amin. Nah saudara, makanya di sini saudara perlu ngerti bahwa tujuan Tuhan turun ke dalam dunia supaya setiap orang percaya tidak binasa. Dikatakan lagi dalam slide selanjutnya dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini poin yang penting, saudara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita perlu ngerti tugasmu bukan menghakimi saudara. Amin. Tetapi untuk menyelamatkan mereka yang sedang letih, lesu, lemah, loyo. Betul. Inilah yang saudara perlu mulai pegang sebagai hamba Tuhan. Tuhan aja sebagai Tuhan yang tahu kelemahan manusia, Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan orang yang sedang letih, lesu, lemah. Amin. Ini poin, saudara. Bahwa kita penting, bahwa kita ngerti tujuan Tuhan. Bahwa kalau kita ngerti dalam setiap pelayanan kita, begitu ada teman kita jatuh, bukan untuk dihakimi, tapi untuk diselamatkan. Amin. Kasihnya sangat besar. Kemarin saya baca ada poin-poin bahwa kenapa sih kasih Allah itu kekal? Kasih Allah itu kasih dalam pengampunan, penuh dengan pengampunan. Iya ya, kalau saya nggak pernah diampuni oleh Tuhan, saya dihakimi oleh Pak David. Dulu waktu saya ngomong, Pak David saya tuh bangkrut, saya dikejar-kejar debt collector, saya pasti nggak akan jadi gembala di tempat ini. Tuh, tapi Dia bangun saya, Dia selamatkan saya loh. Yang harusnya dibuang. Saya dengar dari gereja lain, saudara, ada pendeta yang dikejar debt collector, dikeluarkan jadi pendeta. Ya memang gak layak. Saya itu dikejar. Yang dikejar bukan saya doang, saudara. Boni dikejar, Pak David dikejar, diteleponin sama debt collector. Kyong, saya pagi-pagi udah diteleponin sama Victor namanya, debt collector Bank Mega. Kumaha Kyong, Pak David jangan nolongin saya. Pak David kalau sayang saya, suruh orang itu datang ke saya. Karena Pak David anaknya banyak, 1000. Kalau semua kena debt collector, Pak David bakal lebih botak. Benar? Saya ngomong gitu. Langsung dia, ya Kyong. Karena dia banyak nolong full timer loh, yang kena debt collector gitu, kartu kredit saudara. Jadi puji Tuhan, saya ini diselamatkan dengan pengertian ini, saudara. Bukan dihakimi, si Kyong gak layak. Secara manusia gak layak saya. Itu. Makanya di sini
tanamkan mulai di tempat ini, saudara. Saya menanamkan bahwa saya perlu menyelamatkan setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini, bukan menghakimi kalau lagi jatuh. Betul? Kita bangkit, kita ajar. Ada satu firman Tuhan dari pagi juga ngobrol-ngobrol sama Ani. Tiung-tiung itu kadang-kadang tegas ya. Iya, tegas. Kalau Tuhan izinkan saya tegas, saya tegas. Wahyu 3 ayat 19-20 dikatakan, barang siapa ku kasihiku, ku tegur dan ku hajar. Karena saya mengasihi saudara, saya tegur dan hajar. Bukan untuk mematikan, tetapi untuk menyelamatkanmu. Tujuannya, ini penting hatinya. Tujuannya kalau untuk menindas mayat tidak. Dulu waktu saya jadi di bawahnya seseorang tahu di kafe, dia cuma pengen matiin orang begitu orang itu salah. Saya tahu salah satu rekan kerjanya yang paling dekat, "Yo, tutup kafe, gak boleh pertemuan pekerja, gak boleh tiup sopan." Tahu nggak? Yang tahu. Saya di situ nggak mau lakuin, jalanin sendiri. Karena orang pasti ada jatuh, ya. Betul. Tapi kita perlu membangkitkan mereka. Ini loh. Pemimpin saya dulu ngomong gitu, matiin semua, gak boleh pertemuan pekerja. Itu salah satu. Karena ada bentrokan tadi. Kalau saya bentrok sama seseorang, saya akan dia akan mendoakan, mungkin ngobrol. Betul. Saya bangun dia untuk menyelamatkan. Apa mungkin saya yang salah atau itu yang salah? Nah ini saudara. Jadi bukan mematikan, tapi bukan menghakimi, tetapi menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepada Tuhan, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi saudara, poin tadi bahwa dikatakan bahwa ingat, untuk setiap pengerja di tempat ini, bahwa ingat bahwa Tuhan punya tujuan untuk menyelamatkan. Amin. Bukan untuk menghakimi. Ini adulam saudara. Gereja ini adulam. Tempat orang-orang gak bener. Pemimpinnya gak bener saudara. Untuk diselamatkan, untuk dikuatkan, bukan untuk dihakimi. Semua pernah ada boroknya, betul? Ada yang sempurna di sini, ada nggak? Ada. Makanya kita perlu mulai mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita akan belajar daripada kedatangan Tuhan Yesus pada waktu dia turun ke dalam dunia, yang menjadi bayi saudara dalam yang biasa kita dengarkan lewat firman Tuhan. Nah ada beberapa hal kabar baik atau tujuan Tuhan yang perlu kita pelajari juga saudara. Di sini dikatakan bahwa puji Tuhan, ada kabar baik bahwa kenapa Tuhan Yesus datang dan malaikat-malaikat Tuhan itu datang kepada gembala-gembala. Dikatakan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah saudara, puji Tuhan bahwa kita perlu mengetahui bahwa lahirnya Tuhan Yesus bukanlah datang kepada orang-orang kaya atau kepada raja-raja terlebih dahulu, tetapi datang kepada gembala-gembala yang menurut kita sederhana. Betul? Jadi artinya saudara bahwa daripada peristiwa Tuhan Yesus lahir dalam dunia, bahwa kita harus belajar. Ada kabar baik bagi semua orang, dari yang terendah sekalipun. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus, malaikat Tuhan datang pada raja-raja, ke pembesar-pembesar. Betul nggak? Nggak akan nyampe. Ini gambaran bahwa Tuhan Yesus, malaikat Tuhan itu memberitakan kepada orang-orang yang sederhana, kepada orang-orang yang tidak dianggap oleh setiap kita. Jadi di sini menggambarkan bahwa kabar baik atau kesukaan besar ini memang untuk semua orang. Amin. Bukan untuk kalangan-kalangan tertentu, saudara. Jadi saudara, belajarlah bagi setiap kita, mulailah kita memberitakan kepada semua orang. Walaupun mungkin secara pikiran saudara, aduh ini mah gak layak.
Tadi tukang sampah. Saya sebelum pergi, Pak, tak acara angkat. Waduh, rumah saya dibersihin, bager pisan. Saya cuma memberitakannya lewat apa? Lewat perbuatan. Sering kasih duit, sering kasih indomie, sering kasih beras. Nyaho dia pendeta dari gereja. Can angkat Pak, ibu mah tos angkat. Kan nungguan raat kasep. Dan lu tukang sampahnya kasep. Laki. Mana disebut geris? Ini saudara. Jadi walaupun dia tukang sampah, kita belajarlah menghargai. Amin. Belajar menghargai, karena pemberitaan ini harus untuk semua kalangan, bukan cuma untuk orang yang punya duit. Amin. Belajarlah jadi berkat bahwa ada Yesus dalam hidupmu. Amin. Dan kita juga tahu begitu, saudara-saudari, haleluya, ngomong haleluya. Puji Tuhan, apalagi di rumah saya, kalau saya di ruang tamu nyetel lagu, setarik-tariknya nyanyi, si Adi setarik-tariknya, tetangga untuk keskaberana baralik, tutup semua saudara. Ini dijual. Lagi dijual lagi, Pak, merpati. Cek saya tadi semua tetangga sih, nggak boleh ke saya. Sekarang lagi pada dijual semua. Puji Tuhan, jika ada gandengan benernya. Kalau hadirat Tuhan akan mengusir semua roh jahat. Nah ini saudara, ternyata kabar baik ini dikatakan malaikat. Malaikat itu tidak datang kepada raja atau orang kaya terlebih dahulu, tetapi datang kepada para gembala di padang. Orang biasa bahkan dianggap rendah. Artinya kabar sukacita Natal tidak terbatas untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua orang yang mau menerimanya. Amin. Natal menghapuskan jarak kita. Ingat, jarak antara kaya dan miskin. Natal menghapuskan jarak, dari arti ini dikatakan menghapuskan jarak antara besar dan kecil, antara merasa layak dan tidak layak. Layak tidak layak, semuanya perlu Natal. Perlu Yesus. Amin. Jadi ini menggambarkan bahwa setiap kita, ayo mulai sampaikan kabar baik dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Natal juga saudara, Tuhan Yesus, puji Tuhan, turunnya di atas, terbaring di dalam palungan, saudara. Artinya saudara, Allah turun ke tempat yang rendah sekalipun. Dimanapun saudara berada, dia akan tetap ada. Akan ada Natal. Bayangkan sang pencipta langit dan bumi memilih lahir di palungan, tempat makanan ternak. Kebayang gak? Terendah. Tidak menggambarkan sesuatu yang istana. Artinya tidak ada tempat yang terlalu rendah bagi Tuhan untuk datang. Kalau hari ini hidupmu mungkin merasa gak layak, merasa gak punya apa-apa, sesederhana atau terluka, atau merasa tidak berarti, ketahuilah bahwa Yesus datang untuk saudara, untuk semua orang. Amin. Dikatakan ia datang bukan untuk yang sempurna, tetapi ia datang untuk membutuhkan kasih dan pengharapan. Saudara yang perlu kasih dan pengharapan, ingat bahwa Tuhan Yesus datang untukmu. Dikatakan kandang yang menjadikan dia takhta, tempat kelahirannya. Dikatakan lagi bahwa kandang ada tempat ternak yang kotor dan sederhana, tapi disitulah justru Raja kemuliaan kita lahir. Tuhan yang sanggup bekerja di tempat yang paling sederhana. Maka dari itu saudara, jangan remehkan hidupmu. Karena mungkin saudara merasa gak layak, enggak. Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Yang penting saudara mau datang haus untuk merasakan kasih Tuhan, saudara. Dikatakan yang terakhir saudara, bahwa Natal, inilah respon dari setiap kita saudara yang perlu kita lakukan. Bahwa gembala mulai menjadi berkat. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah mereka katakan kepada semua orang. Jadi saudara, mulailah jadi berkat. Apa yang saudara pernah dapatkan di gereja ini, lakukanlah.
Saudara ini pengerja atau prajurit Tuhan. Amin. Saudara harus mulai berbeda, mengeluarkan buah, membawa dampak, melakukan apa yang saudara dengar. Amin. Begitu saudara melakukan apa yang saudara dengar, akan berbeda, saudara, dan akan membawa dampak kepada orang lain. Makanya saya kenapa seringkali khotbah seringkali diselipi dengan kesaksian-kesaksian. Karena memang saya dapatkan sesuatu, saudara. Ini yang saudara penting mulai bagikan ke semua orang melalui kehidupan kita. Di situ gembala cuma apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Kemuliaan Tuhan akan terjadi. Kalau saudara sering melakukan demikian, saudara pasti mengalami terobosan terlebih dahulu. Amin. Karena saudara bersaksi loh. Saudara jadi saksi melalui kehidupanmu. Wah, Tuhan kita dahsyat soal 77.000. Saya bersaksi, saudara, betul. Hani cuma tuh Kyotong belanja wae ke Shopee, duit tinggal 77.000. Saya cuma telepon sama Tuhan. Tuhan, si Hani karunya duitnya tinggal 77.000. 2,5 jam, saudara. Kirim 2 juta. Keren. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan terus mujizat Tuhan, saudara? Karena saya menyaksikan apa yang saya dengar dan saya lihat dan saya lakukan. Amin. Kalau saudara nggak pernah menjadi saksi, menjadi berkat, tidak meremehkan firman Tuhan, bisakah saudara dipakai Tuhan? Saudara bisa mengalami mujizat? Nggak bisa, saudara. Karena saudara tidak mentransferkan ke semua orang. Motor bisa menang. NMAX kemarin juga saya bersaksi. NMAX tuh langsung di feedback. Mana motornya? Ini motornya. Keren gak? Saya nggak cerita sama jemaat, sama saudara, sama semua yang dekat pun nggak cerita. Cuma sama hati. Tapi Tuhan dengar. Yo, Tuhan ngomong sama saya. Kamu perlu motor NMAX. Keren tuh. Lain motor bebek tuh. Besok mau dikirim lagi nanti bulan depan mungkin. Motor lagi satu, saudara, untuk dibagiin ke orang. Keren gak? Itu Tuhan, saudara. Saya kenapa berani ngomong? Karena memang saya mendapatkan, menyaksikan, saudara. Dan berani bersaksi. Tanpa motivasi yang lain. Amin. Cuman saya ingin menyatakan bahwa Yesus kita dahsyat. Amin. Supaya saudara pun, ayo mulailah, saudara. Ayo mulai hidupi kehidupanmu dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dikatakan seperti gembala-gembala tadi, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka bagikan ke semua orang. Amin. Saudara pun sama. Apalagi saudara bangga Tuhan, saya pasti dari kepala turun ke janggut terus ke jubah. Amin. Saudara harus merasakan terlebih dahulu. Saya rindu saudara pun mendapatkan sesuatu, saudara. Amin. Karena ini saudara, kalau saudara, saya sudah mendapatkan, saudara apalagi harus mendapatkan terobosan ini. Caranya gimana? Saudara harus menjadi saksi, terus remakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, pasti terjadi. Amin. Nah saudara, yang terakhir saudara, karena ini yang perlu, yang kemarin nanti buat Natal nanti, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau kita memang produknya Tuhan, pasti mengeluarkan pekerjaan baik, kehidupan baik, terobosan-terobosan terjadi. Amin. Yang dipersiapkan Allah sebelum saudara brojol, sebelum terima Yesus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya saudara mendapatkan apa karya Tuhan dalam hidup. Amin. Jadi ini 3 hal yang Tuhan ingatkan. Ingat, Natal buat semua orang. Makanya tanda-tandanya dia lahir di kandang. Seolah-olah bukan dia tempat yang layak di istana. Dia datang, malaikat Tuhan datang hanya kepada gembala. Artinya semua nggak ada kasta kekayaan. Amin. Dan biarlah setiap gembala yang merasakan semua itu mulai jadi berkat. Baru Yesus for everyone. Amin. Mari kita pakai berdiri. Haleluya.
Itulah Natal yang sebenarnya. Bahwa Natal ini kelahiranmu untuk semua orang. Biarlah setiap kami menjadi kepanjangan tanganmu, menjadi gembala-gembala yang baik, mendengar dan melihat dan menyaksikan kepada semua orang. Pakai setiap kami. Kami pun rindu Tuhan mengalami terobosan-terobosan, mengalami Tuhan dalam hidup kami. Bukan sekedar kata orang, tetapi kami pun merasakan Tuhanku dahsyat. Tuhanku ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk malam ini kami percaya segala berkat kasih karunia Tuhan dilimpahkan bagi hamba-hambamu di tempat ini, bagi para pendoa syafaat, para leader yang hadir yang sangat mengasihi Tuhan. Berkati hamba-hambamu semua. Kami percaya semua berkat, semua karya Tuhan, semua karunia Tuhan diberikan bagi hamba-hamba. Pakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap mereka menjadi saluran bahwa Jesus for everyone. Pakai hamba-hamba, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus setiap kita, dan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus yang pasti menyertai setiap kita mulai malam ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima berkat Tuhan, katakan silakan duduk. Udah lama saya nggak nonton drama Maria dan Yusuf. Tadinya mah pengen nonton aja. Ternyata yang jadi malaikat tiba-tiba sakit, harus masuk rawat inap. Jadi tadi ada perubahan pemain. Tadinya malaikatnya Mary M, jadi Lenny L, cuman beda dikit ya. Gak jauh-jauh kan ya, bedanya ya dikit doang. Ya, nah tadi juga kita udah lihat ya tentang pendoa di 2025 ini. Pendoa GBUIC ada 60 orang. Ya. Tahun depan kita berdoa tambahkan lagi ya. Prajurit pendoa yang luar biasa ya, yang militan ya. Biar kita support nih pelayanannya Pak Gembugam biar makin luar biasa. Saya tarik nafas dulu. Nah, ya, terus tadi ada di kita itu yang paling senior, ada ternyata generasi pra baby boomers, yang si cantik Tante Wonglan yang luar biasa ya, panutan kita bersama. Terus ada juga generasi baby boomers, banyak juga ya, kalau nggak salah 15 orang kalau saya nggak salah ingat ya. Terus yang paling banyak ada generasi X, ada 34 orang. Generasi saya nih yang masih unyu-unyu, gemes-gemes, ada 9 orang. Kita berdoa tahun depan yang generasi muda ditambah-tambahin ya, makin luar biasa gitu di UIC ini. Terus ada satu-satunya Gen Z. Ada di mana dia? Tidak ada gitu? Tidak datang? Oh, tidak datang. Sayang sekali. Ya, ada satu Gen Z, Yuni. Kita berdoa juga ya, tahun depan Yuni punya teman-teman yang luar biasa juga di pendoa. Nah, selanjutnya nih, yang spesial dari pendoa. Tema Natal kita tahun ini kan kita ambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Yang spesial adalah, ibu-ibu siap-siap. Ibu-ibu cantik ini mewakili generasinya akan membacakan tema Natal kita tahun ini dalam bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Udah siap contekannya ibu-ibu? Oke, kita mulai ya. Tuhan menciptakan berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa.
Walaupun kita berbeda bahasa, suku, dan bangsa, namun kita tetap satu di dalam namanya. Karena Yesus adalah bukti kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Yesus datang untuk menyelamatkan segala bangsa dan suku. Hai semua bangsa, sambutlah Yesus untuk keselamatanmu. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Eta malaikat lahir. Hasil kami mau beda anu kacidanya garisna. Nukarkeun kamar. Ya kitu deui ka sakumaha bangsa. Sabab poe ieu juru selamat marane ngeungeunnan urang Isa Al-Masih geus dibabarkeun di kota Daud. Waktu malaikat ada bilang pak kita Ngoni semua jangan takut. Kita mau bilang ada kabar baik. Itu kabar dan mau bikin akan 4 orang semua senang. Begini dia bercerita. Hari ini so lahir orang semua Tuhan Yesus di Bethlehem kota Daud. Orang semua juru selamat Dia datang berkasih pengampunan dosa for semua orang. Bahasa Kupang. Ini kabar baik. Isi begini. Ini hari satu mama Subarana Sang Kristus di Bethlehem di Raja Daud pun kota. Kristus tuh orang yang Tuhan Allah sujanji memang dari dulu. Tuhan kirim datang sang dia kau kasih selamat orang dari dong pung salah-salah. Dia nih yang mati orang dong pake bos. Teh dia yang hak parenta semua. Mas saudara, tapi nina malaikat menbana olam biar aku maba berita si muhuli si mereka kriahan simbelin mangrina manusia senda ikota daun go tubuh raja penampandu Kristus Tuhan. Dalam bahasa Jawa, malaikat mau tumulingan di pemaling, wong mau ojo podo wedi, lah wae podo wartane kapungaran gede. Kang bakal kaparingake tumrah sabangsa kabeh. Ing dina iki wis miyos juru slametku yaiku Kristus kang jumeneng Gusti onon ing putane Daud. Dan bahasa Bali. Sang malaikat haris ngandika ringipun, "Eta jejeje, jani manarana gedang mortara hayu teken cayane goyangin buat bangsa caine. Tipe tengah ane jani subah umbas sang Prabu caine, ida sang Kristus panembahan caine di kota pamijinan ida sang Prabu Daud." Saya masih muda di sini. Maaf, waktunya kita serius. Nah, jadi kami generasi
menamakan diri tim perjanjian baru. Boleh dikeprok, saudara-saudara. Kalau tadi yang Oma-oma cantik membawakan dalam bahasa daerah yang ada di Indonesia, kita sekarang membawakan dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia. Keren nggak? Saya juga nggak ngerti. Oke, kita mulai ya. Siap semua? Oke. Bahasa Belanda. Kunnen Sie de Engel tegen hem wees niet bang, want ik verdom. Really good news. The blood fruit zal helpful. Vandaag is jullie in de stad van David en redder geboren. Is Christus de Heer. Bahasa China。那电视台他们说不要去吧，我报给你的信息是关乎万民的。因今天在大卫城里为你们生了就是主基督。Bahasa Ibrani. Vayamer Lechem Hamlek Altif Duki Hana Ani Mifshar Lechem Beshuratova Syashamaha Kudalaya Asher Tahaya Lekawang Hayom Not Lechem Berdot Rusia Huhamasya Eden. Bahasa Jepang. Mizukai wa ita ozoreru na ni yo subete no tame ni ataerareru ookina yorokobi o anata gata ni tsuraeru ki o Davide no machi ni anata gata no tame ni sukui nushi ga umare ni natta. Kono kata koso sunaru kurisuto de aru. Bahasa Jerman. Das Arzt der Angel zu Inham. Versteht es nicht, denn sie ist vollständig es glaubwürdig, die dem ganzen Volk wieder Vater es ist das David, der geboren, welcher ist Christus der Herr. Bersama-sama semua, terima kasih para leader semuanya. Kita akan terus berdoa, kita akan terus sama-sama terus mendukung, berusaha yang terbaik buat IC, buat kerajaan Tuhan tentu saja, buat semua kita biar kita sama-sama melihat penuaian besar-besaran. Semua kita mau satukan dalam doa.